القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشفيع لنا في المحشر وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, perkenankanlah Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya saya mengajak kepada segenap para hadirin untuk sama mari kita tingkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mengawali perjalanan sisa kehidupan kita di tahun 2024 Masehi ini yang kita nggak tahu, dan saya yakin semuanya di antara kita tidak ada yang tahu sampai batas mana sisa perjalanan kehidupan kita. Pengharapan kita, Allah karuniakan kepada kita karunia umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya batas usia kita Allah tentukan bilangannya berhenti di tahun ini, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ingin dan tidak ada yang ingin kesemuanya kita akan menyesal setelah kita akan berpindah dari kehidupan dunia ke dalam kehidupan akhirat. Dan penyesalan itu bukan hanya terjadi karena kelalaian kemaksiatan pribadi kita sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita semuanya, Allah amanahkan kepada kita, Allah pesan kepada kita, Allah titip kepada kita khalifah. Kita dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Ketika ada seseorang menitipkan barang kepada kita, saat dilihat barang tersebut kita tidak rawat, saat dilihat barang itu kita biarkan, kita diamkan, kita abaikan, kita tidak jaga amanah yang telah Allah, yang telah saudara kita, sahabat kita, kawan kita titipkan kepada kita,
dia lihat ataupun saat ingin mengambilnya barang itu rusak, maka orang yang menitipkan akan marah kepada kita. Begitu juga dengan bumi, begitu juga dengan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita semuanya. Aku titipkan kepada Allah, kepada engkau, kata Allah, bumi ini beserta isinya kau jaga dan kau rawat dengan sebaik-baiknya. Mengawali perjalanan kehidupan ini, kita bersedih. Banyak kita dengar di berbagai macam daerah di pelosok Nusantara ini, di wilayah Nusantara ini, yang Allah kasih ujian berupa musibah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sebuah ujian. Ketika dia bersabar dalam ujian tersebut, maka akan meninggikan derajatnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di beberapa daerah yang saat ini terkena musibah atau ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan kesabarannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya. Namun musibah itu datangnya tidak pandang bulu. Oh, ini kawasan orang-orang yang beriman. Oh, ini kawasan orang-orang yang taat. Oh, ini kawasan orang-orang yang saleh. Banjir bandang, gempa bumi dan lain sebagainya, pilih tempat. Demi Allah, tidak terjadi. Semuanya terkena urusannya. Oleh karena itu, ada sebuah kelalaian yang sering, yang banyak kita lakukan. Apa itu kelalaiannya? Ada sebuah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah menjadikan daripada kita sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kebanyakan kita hanya menjalankan daripada amar ma'ruf. Kita mengingatkan orang tentang kebaikan, kita mengajak orang tentang kebaikan, kita laksanakan kebaikan, kita ajak daripada anggota keluarga kita kebaikan. Namun ada sebuah daripada rentetan ayat ini, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Ini yang banyak kita abaikan, ini yang banyak kita lalaikan. Kita anggap, oh, ada aparat penegak hukum, saya nggak saya tidak memiliki kewajiban. Demi Allah, ini adalah salah. Ada sebuah kisah dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat berkumpul baginda Nabi bersama para sahabatnya, Rasulullah menceritakan sebuah kisah. Ada sebuah bahtera, ada sebuah kapal yang terdiri dari 3 lantai. Dek paling atas, dek tengah, dan dek paling bawah. Air bersih ada di dek paling atas, yang dihuni mayoritas oleh orang-orang yang ahli ibadah. Dek yang paling dasar bawa 2 ember, naik ke atas ingin mengambil air bersih. Karena terlalu padat dan dek yang paling atas, orang-orang yang sedang ibadah merasa terganggu. Ada yang marah. Akhirnya penghuni dek paling bawah ini turun. Dia berpikiran, aku telah mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di dek paling atas. Untuk itu, biar itu untuk aku tidak menyusahkan, dan seluruh daripada penghuni dek paling bawah ini tidak menyusahkan penghuni dek yang paling atas. Bagaimana kalau aku lombangin kecil aja di dek paling bawah ini, biar aku mudah mengambil air? Karena apa? Dek
yang paling bawah langsung bersentuhan dengan laut. Tercengang para sahabat. Lalu baginda Nabi bertanya, seandainya ini yang terjadi kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan? Lalu semua para sahabat menjawab, kami akan marah ya Rasulullah. Karena apa? Karena sama saja orang yang akan melombangi perahu ini membunuh kami semuanya. Lalu baginda Nabi melanjutkan hadisnya, kisahnya. Itu perumpamaan ketika kalian melihat sebuah kemaksiatan, kalian diam saja. Ahibba'il kiram, ini menjadi perenungan untuk kita semuanya. Musibah yang terjadi bagi orang-orang yang taat kepada Allah itu adalah ujian. Bagi orang-orang yang lalai kepada Allah itu adalah teguran. Namun bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu adalah azab. Namun ketika di dunia ini semuanya akan terkena dampak dari musibah itu. Untuk itu mari sama-sama mengawali perjalanan kehidupan ini, kita memiliki sebuah kewajiban untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah tanpa memandang dan memilah-milih. Untuk itu mari sama-sama kita jalankan salah satu perintah Allah, yaitu mengerjakan daripada amar ma'ruf dan menjauhi dan juga mencegah daripada yang mungkar. Bukan dengan tangan kita sendiri, bukan dengan lisan kita sendiri, bukan dengan perbuatan kita sendiri. Minimal ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, hati kita bergetar, hati kita benci, hati kita sedih dengan kemungkaran tersebut, dan kita melakukannya dengan mekanisme hukum yang berlaku di negara ini. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri, yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya. Ingat, ketika Allah murka, ketika Allah marah dengan sebuah daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh penghuni muka bumi ini, kita akan semuanya terkena dampak atau terkena dampaknya. Ini saja khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah di baliknya, khususnya untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan dapat berkenan dan bermanfaat di hati para jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasalat aynun binazar wa uzunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma hum fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أهلك من في حلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وسلام الفاتحة عليكم ولذكر الله أكبر.